Materi tentang evolusi sering sekali menjadi materi yang sangat sensitif dan juga cukup dibilang kontroversi untuk dibahas. Kenapa? Karena banyak orang-orang awam yang beranggapan bahwa materi evolusi hanya membahas terkait dengan perubahan spesies dari satu spesies menjadi spesies yang lain. Atau kita kerucutkan, teori evolusi kadang-kadang dianggap hanya membahas tentang kera yang dapat berkembang atau berubah, berevolusi menjadi manusia. Nah, padahal sebetulnya kita bisa menyebutkan bahwa sebetulnya teori evolusi itu tidak pernah membahas atau tidak pernah menyebutkan bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi dari kera. Nah, untuk sobat belajar di rumah bagaimana nih? Apakah sobat belajar sebelumnya sangat-sangat percaya bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi dari kera? Atau ada yang sudah tahu penjelasan ilmiahnya sebetulnya kayak gimana? Ya, jadi teori evolusi itu dulu sangat dipopulerkan oleh seorang peneliti evolusi bernama Charles Darwin. Nah, Pak Darwin ini melakukan penelitian terhadap pertumbuhan atau perubahan pada berbagai jenis spesies. Nah, tapi banyak sekali orang yang beranggapan bahwa Darwin menyebutkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Padahal sebetulnya dalam bukunya Darwin sendiri tidak pernah ada statement yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, kalau begitu sebetulnya apa ya yang terjadi dan apa yang menyebabkan sekarang itu banyak artikel-artikel yang membahas bahwa manusia itu merupakan keturunan kera. Padahal sebetulnya peneliti aslinya aja tidak pernah membahas seperti itu. Jadi kita akan lihat ya bagaimana hubungan antara kera dengan manusia. Ya. Nah, jadi sebelum kita lihat lebih jauh ya, karena tadi kakak sudah menyebutkan bahwa tidak benar manusia itu berasal dari kera dan tidak ada teori evolusi yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari kera. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gambar yang di depan ini adalah ilustrasi yang sangat-sangat salah. Kenapa? Karena bisa dilihat di sini. Awalnya dari kera biasa, kemudian dia tegak dan lama-kelamaan jadi manusia modern seperti sekarang. Ya, jadi kita bisa sama-sama tahu sekarang bahwa ilustrasi ini adalah gambar yang salah. Jadi teman-teman sobat belajar, kalau lihat gambar seperti ini jangan langsung menarik kesimpulan, oh manusia tuh awalnya dari kera. Enggak, bukan kayak gitu. Ya, jadi ini ilustrasi yang salah. Nah, kalau gitu gimana ya Kak kira-kira ilustrasi yang tepat tentang hubungan antara manusia dengan kera? Nah, jadi gambarnya yang paling tepat itu adalah seperti ini. Gimana nih cara bacanya? Nah, ini adalah yang disebut dengan pohon silsilah ya, atau pohon kekerabatan, di mana Charles Darwin pun hanya menyebutkan bahwa manusia dan kera itu memiliki satu nenek moyang yang sama, atau kita menyebutnya juga dengan satu ancestor yang sama di titik ini. Oke? Nah, jadi karena evolusi itu merupakan perubahan makhluk hidup dari masa ke masa yang membutuhkan waktu jutaan tahun yang sangat-sangat panjang ya, bukan tiba-tiba langsung berubah. Dari itu nenek moyang nantinya akan menghasilkan banyak sekali spesies, akan menghasilkan banyak sekali kelompok-kelompok baru, spesies baru, dan diantaranya itu adalah manusia, kelompok lemur, kelompok monyet, dan juga kelompok kera. Nah, jadi di sini tidak ada ya yang menyebutkan bahwa si manusia modern nih, Homo sapiens seperti kita, awalnya itu adalah kera, nggak kayak gitu. Tapi hanya manusia dan kera itu merupakan organisme yang memiliki satu ancestor atau satu nenek moyang yang sama, di mana manusia dengan kera, dengan monyet, dengan lemur dan lainnya itu merupakan makhluk hidup yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Kalau kita lihat aja ya, kita manusia dengan beberapa jenis kera itu memang memiliki atau berada di satu tingkatan ordo yang sama, yaitu di ordo primata. Kenapa? Karena memang ada banyak sekali ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri fisiologis antara manusia dengan kera, dengan monyet yang sama. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada persamaan antara kera dan manusia ya. Jadi, bisa dilihat kita sama-sama memiliki dua tungkai. Ya, memiliki tulang belakang pastinya. Dan kita juga memiliki jari, kita juga memiliki kuku yang sama dengan mereka. Jadi, kalau dari struktur tulang banyak sekali kesamaan antara manusia dengan kera. Tapi tentu saja ada bedanya juga. Kita bisa perhatikan lagi kalau di sini
kera itu memiliki tungkai depan atau tangan yang lebih panjang ya daripada tungkai belakang atau kakinya. Sedangkan di manusia tentu saja tangannya lebih pendek daripada tungkai kakinya. Nah, kemudian untuk kera itu dia dapat menggenggam, dapat memegang dengan menggunakan tungkai depan maupun tungkai belakangnya. Sedangkan manusia hanya bisa menggenggam dengan menggunakan tungkai depan atau tangannya saja. Sedangkan tungkai belakang atau kakinya tidak bisa digunakan untuk menggenggam. Kemudian perhatikan lagi, baik manusia maupun kera, tulang ekornya tidak mengalami pembentukan lagi atau tulang ekornya tidak berkembang, jadi nggak punya ekor. Beda dengan kelompok primata lain seperti lemur dan monyet yang masih memiliki ekor. Nah, kemudian di sini ada gambar lagi nih yang kita bisa lihat kita memiliki banyak sekali kesamaan dengan kera ya, bisa dilihat dari struktur jari kita. Kemudian lihat telinganya, di sini kelihatan dengan jelas bahwa telinga kita dengan telinga kera itu sama, mirip ya, bukan sama, mirip. Kemudian bentuk bibirnya juga kayak gitu ya. Jadi memang seperti itulah manusia dengan kera memiliki berbagai kesamaan ciri fisik pada morfologinya kayak gitu. Dan lagi-lagi pernyataan bahwa kera itu merupakan nenek moyang dari manusia itu adalah pernyataan yang salah, karena evolusi itu membahas perubahan antara satu spesies menjadi spesies yang lain. Sedangkan kalau kera itu merupakan contoh kelompok, bukan contoh spesies ya. Jadi kera itu adalah hewan-hewan yang kayak simpanse, gorila, orang utan gitu. Kera itu bukan nama spesies, tapi nama istilah kelompok kayak gitu. Beda sama monyet nih. Kalau monyet di sini kita bisa lihat. Nah, kera sama monyet juga beda gitu. Kalau monyet itu dia biasanya memiliki ekor atau buntut ya, tapi kalau kera itu kayak simpanse, di sini kita lihat simpanse orang utan, terus juga oa, dia tidak memiliki ekor gitu. Jadi intinya sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa antara kera dan manusia itu bukan merupakan satu garis keturunan yang sama, tapi kita hanya memiliki beberapa ciri fisik, beberapa ciri fisiologis yang sama dengan kera, karena kita juga berada di satu ordo yang sama, yaitu ordo primata. Jadi sekali lagi kita beda ya, bukan manusia berasal dari kera, oke? Pokoknya kalau nanti sobat belajar ketemu lagi sama statement manusia berasal dari kera, nah itu jangan dipercaya, dibaca-baca lagi, diingat-ingat lagi materinya, dan diingat-ingat lagi alasannya kenapa. Nah, gimana? Sekarang udah paham ya materi tentang evolusi yang salah antara kera dengan manusia. Nah, jadi sebetulnya materi tentang evolusi itu tidak sebatas hanya kita ngebahas perubahan spesies jadi spesies yang lain, tapi evolusi itu merupakan proses perubahan ya. Jadi yang kita amati di sini tuh bukan spesies apa jadi apa, enggak, tapi bagaimana sih proses perubahannya. Dan untuk evolusi itu memakan waktu yang amat sangat lama, memakan waktu yang sampai jutaan tahun lamanya. Nah, kalau gitu dalam video kali ini kita akan membahas lebih mendetail lagi sebetulnya bagaimana sih proses evolusi itu bisa terjadi, bagaimana sih asal-usul kehidupan di bumi ini. Nah, jadi sobat belajar jangan kemana-mana ya, tetap di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, bicara tentang evolusi, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu sebetulnya pada zaman dahulu bagaimana sih atau kira-kira gimana ya asal-usul kehidupan. Sebelum pada akhirnya kita bisa lihat sekarang di bumi, baik itu di daratan maupun di lautan, ada banyak sekali makhluk hidup yang amat sangat beraneka ragam. Nah, tapi kita lihat dulu nih, jadi dulu tuh bagaimana ya asal-usul kehidupan. Oke, jadi menurut penelitian terdapat 3 jenis teori yang membahas tentang asal-usul kehidupan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori evolusi biokimia. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari teori abiogenesis. Nah, abiogenesis kalau dari asal katanya A itu artinya tidak. Biogenesis itu artinya makhluk hidup. Jadi abiogenesis itu merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau benda mati. Nah, gimana sobat belajar, sebelum kakak kasih tahu dulu ceritanya gimana? Kira-kira apakah itu bisa dimasuk akal ya kalau manusia itu berasal dari benda mati? Nah, tapi ternyata pada zaman dulu ada loh penelitiannya. Nah, jadi yang pertama, gambar yang di atas ini adalah penelitian dari Aristoteles. Nah, beliau meneliti daging yang disimpan di toplesnya dibiarkan terbuka, didiamkan berhari-hari, lalu kemudian tumbuh ulat.
Kemudian dari ulat itu ternyata tumbuh lagi jadi ada lalatnya. Nah, akhirnya Aristoteles menyimpulkan bahwa lalat dan ulat yang ada di daging itu berasal dari daging. Berarti makhluk hidup berasal dari daging atau dari benda yang sudah mati. Kayak gitu kesimpulannya. Kemudian teori abiogenesis juga dilakukan oleh peneliti yang bernama John Needham. Beliau meneliti tentang air kaldu yang dimasak, dipanaskan tapi tidak sampai mendidih. Kemudian didiamkan selama berhari-hari. Lihat apa yang terjadi setelah didiamkan berhari-hari. Air kaldu yang awalnya jernih, bening, kemudian jadi keruh dan berbau busuk. Kesimpulan yang didapat oleh John Needham adalah bahwa di dalam air kaldu itu terdapat banyak sekali mikroba-mikroba. Dan beliau juga menyimpulkan bahwa mikroba itu berarti berasal dari air kaldu dan berasal dari udara. Udara kan benda mati, air kaldu kan benda mati, tapi tiba-tiba bisa ada mikrobanya. Nah, jadi itulah yang membuat John Needham menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, selanjutnya setelah dua penelitian ini, akhirnya ditemukanlah mikroskop. Nah, kemudian setelah ditemukan mikroskop, diteliti juga dengan menggunakan air pada rendaman jerami. Pas diteliti dengan menggunakan mikroskop, di air jeraminya ternyata banyak sekali dilihat ada mikrobanya. Nah, hasil penemuan itulah makin menguatkan teori abiogenesis ini. Kalau ternyata, berarti di dalam air itu bisa berubah menjadi makhluk hidup mikroba. Berarti dari udara itu yang bercampur dengan air bisa menyebabkan atau menghasilkan adanya makhluk hidup. Kayak gitu. Itu adalah kesimpulan atau isi dari teori abiogenesis. Untuk sobat belajar gimana nih? Percaya gak sama teori abiogenesis? Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah teori abiogenesis ini, pengetahuan semakin berkembang, peneliti semakin berkembang, dan akhirnya muncullah teori-teori baru. Nah, yaitu adalah teori biogenesis yang dikemukakan oleh 3 peneliti. Yang pertama dikemukakan oleh seorang peneliti bernama Francisco Redi. Nah, beliau meneliti dengan menggunakan daging, sama kayak siapa tadi? Aristoteles. Nah, jadi awalnya cuma 2 gambar ini aja nih sobat belajar. Awalnya beliau meneliti di 2 ini. Nah, sama ya. Jadi daging disimpan di dalam toples. Ada yang toplesnya kebuka, ada yang toplesnya ketutup rapat. Jadi intinya kalau yang ketutup rapat itu nggak ada kontak dengan udara sama sekali. Tapi kemudian setelah didiamkan berhari-hari, ternyata toples berisi daging yang dibiarin kebuka di gambar yang pertama ini. Nah, bisa dilihat apa yang terjadi setelah didiamin. Ada banyak ulat dan ada banyak lalatnya. Tapi ketika dibandingkan dengan toples yang ketutup, lihat bersih banget. Nggak ada ulat dan nggak ada lalat. Nah, akhirnya Francisco Redi bilang, berarti si ulat atau belatung dan lalat itu bukan berasal dari daging. Buktinya daging yang ditutup sama toples itu nggak ada apa-apanya, nggak muncul lalat, nggak muncul juga si ulat-ulatnya. Nah, berarti teori abiogenesis salah gitu. Nah, akhirnya ditentang lagi sama yang punya teori abiogenesis. Ini kan toplesnya ketutup, berarti nggak ada udara masuk. Kalau nggak ada udara masuk, yang ada makhluk hidup, kan makhluk hidupnya dari udara juga, begitu katanya. Nah, akhirnya barulah si Francisco Redi juga melakukan penelitian dengan menggunakan toples berisi daging yang ditutup pakai kain kasa. Kalau kain kasa itu kan ada banyak sekali ini ya lubang-lubang kecilnya ya, jadi ada kontak dengan udara. Tapi meskipun ada kontak dengan udara, lihat apa dagingnya tetap bersih, dagingnya tetap gak ada apa-apanya. Tapi justru di bagian atas si kasanya ada banyak belatung dan lalatnya. Berarti kesimpulannya adalah si makhluk hidup atau lalat dan juga si belatungnya itu bukan berasal dari daging atau berasal dari udara, tapi berasal dari lalat yang datang ke arah si daging, kemudian bertelur di sana, telurnya menghasilkan ulat atau belatung dan jadi lalat lagi. Itulah disebut bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lain. Nah, teori ini juga dibantu dengan peneliti lain yang bernama Lazzaro Spallanzani. Beliau meneliti tentang air kaldu yang dipanaskan, tapi sekarang dikasih 2 perlakuan. Ada yang dipanasin tapi dibiarin kebuka, ini gambar pertama. Ada yang dipanasin juga tapi ditutup rapat. Apa yang terjadi? Yang dibiarin kebuka jadinya keruh, bau, dan pas dilamatin ada banyak sekali mikrobanya. Tapi kalau yang dibiarin tertutup rapat, gak ada kontak dengan udara, dia tidak
ada mikrobanya, tetap berwarna bening, nggak keruh. Jadi kesimpulannya apa? Bukan berasal dari air makhluk hidup itu, bukan berasal dari udara juga makhluk hidup itu, tapi berasal dari kontaminasi antara bakteri di luar yang masuk ke dalam air kaldu. Begitu katanya. Paham sampai sini? Selanjutnya dibantu juga dengan peneliti ketiga, yaitu Louis Pasteur yang menyatakan atau melakukan penelitian dengan menggunakan labu leher angsa. Jadi kenapa disebut leher angsa? Karena lihat di sini kayak lehernya angsa ya, melengkung. Nah, jadi di dalam labu leher angsanya tuh dikasih air kaldu juga. Kasih air kaldu, dipanasin, didiemin, nggak ada bakterinya, nggak ada reaksi apapun. Oke, kita simpan. Gambar yang kedua, penelitian yang kedua. Labu leher angsa dipanasin. Kemudian leher labunya dipotong. Jadi kebuka, pas dibiarin kebuka, ada bakteri. Gimana? Sampai sini sudah bisa menemukan bedanya? Kalau yang tadi lehernya dipotong, berarti ada kontak langsung dengan udara. Akhirnya, air kaldunya terkontaminasi. Jadi ada banyak bakterinya. Sedangkan kalau gambar yang pertama, karena labunya tuh bentuknya melengkung, otomatis gak ada udara yang keluar masuk. Gak ada udara yang bisa masuk ngebawa bakteri atau mikroba dari luar ke dalam kaldu. Alhasil kaldunya tetap jernih. Sampai sini dapat beda antara gambar yang pertama dan yang kedua? Oke, kita lanjut lagi. Terus bagaimana yang ketiga? Gambar yang ketiga, itu labunya sama, dipanasin kaldunya di dalam sini, tapi dimiringkan. Nah, ketika dimiringkan, otomatis karena di sini ada air kaldu nih sampai ke ujung, dan akan ada kontak dengan udara luar. Nah, baru akhirnya pas didiemin beberapa hari, ada lagi si bakteri-bakterinya. Berarti makin menguatkan kesimpulan bahwa bakteri-bakteri yang ada di dalam air kaldu itu bukan berasal dari air kaldu itu sendiri, tapi berasal dari kontaminasi dengan udara luar yang masuk ngebawa mikroba. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Jadi itu adalah 3 penelitian dari teori biogenesis, sehingga akhirnya didapatkan kesimpulannya yaitu adalah yang pertama, Omne vivum ex ovo. Artinya apa? Setiap makhluk hidup berasal dari telur. Oke. Kemudian yang kedua, Omne ovum ex vivo. Setiap telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah Omne vivum ex vivo. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Gimana sobat belajar? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, jadi itu merupakan 2 contoh teori, yaitu teori biogenesis dan abiogenesis. Tapi selanjutnya penelitian juga terus berkembang dan akhirnya ada penelitian yang membahas tentang teori evolusi biokimia. Nah, teori ini pertama kali dipopulerkan atau dicetuskan ya oleh peneliti bernama, yang pertama itu ada Oparin dan Haldane. Nah, Oparin dan Haldane, seorang peneliti evolusi dan juga peneliti biokimia, dapat membuat kesimpulan atau membuat teori bahwa katanya pada zaman dahulu itu atmosfer purba mengandung zat-zat seperti hidrogen, amonia, metana, dan juga air. Kita bisa menyingkatnya dengan istilah hama. Coba sekali lagi, hama itu tadi apa aja isinya? Hidrogen, amonia, metana, dan air. Nah, gitu katanya. Jadi, kemudian dari zat-zat hama ini, zat-zat yang tadi ada di atmosfer zaman purba, ternyata bisa membentuk zat organik. Zat organiknya kemudian bisa membentuk organel sel. Dari organel sel ternyata bisa berubah ngebentuk jadi sel prokariotik dan akhirnya berkembang menjadi sel eukariotik. Nah, itu baru teori, belum dibuktikan dengan penelitian. Akhirnya teori dari Oparin dan Haldane dibantu atau dibuktikan oleh peneliti lain, yaitu Urey dan Miller. Oke, jadi Urey dan Miller akhirnya membuat
membuat model penelitian yang berhubungan dengan teori evolusi kimianya Oparin dan Haldane. Nah, di sini adalah alat atau model penelitiannya, di mana di bagian atas itu berisi gas-gas yang ada di atmosfer purba. Dilihat di sini, ada CH4. CH4 itu tadi metana ya. Metana, ada hidrogen. Kemudian ada amonia. Dan di sini ada airnya. Nah, oke. Kemudian di sini ada aliran listrik atau elektroda, di mana aliran listrik itu diibaratkan seperti petir, ya. Yang mana jika gas-gas tadi, si air, amonia, metana, dan juga hidrogen dikasih aliran listrik, nantinya bisa ngebentuk zat organik. Dan kemudian ini juga ada kondensor. Kondensor itu merupakan pendingin gas supaya nanti dari hasil pencampuran gas-gas tadi dengan elektroda dapat membentuk tetesan-tetesan air. Nah, kemudian gas-gas tadi dikasih listrik, digabungkan dengan kondensor, membentuk tetesan air, lihat ke bawah. Tetesan airnya kemudian diteliti. Nah, jadi sampel nih. Udah ada sampel yang didapat, diteliti, diamatin. Ternyata air hasil dari peristiwa tadi mengandung zat-zat seperti asam amino, kemudian glukosa, dan juga basa nitrogen. Nah, yang mana gas-gas yang tadi kakak sebutkan merupakan penyusun utama tubuh makhluk hidup. Oke, jadi penelitian ini makin memperkuat teori evolusi kimia. Gimana sobat belajar? Udah paham sekarang? Jadi masing-masing teori punya penelitiannya masing-masing, punya bukunya masing-masing. Oke, jadi tinggal kita pahamin aja gimana prosesnya, gimana hasil dan kesimpulannya. Oke? Nah, jadi inilah asal-usul kehidupan yang dibahas oleh beberapa peneliti pada evolusi. Ya, selanjutnya kita langsung saja membahas ke teori evolusi itu sendiri. Nah, jadi sobat belajar, teori evolusi itu sebetulnya sangat-sangat luas dan sangat-sangat banyak ya. Jadi nanti kita akan ada beberapa pertemuan untuk membahas ini. Nah, untuk teori evolusi sendiri, sekali lagi kakak ingatkan ya bahwa evolusi itu berlangsung jutaan tahun. Proses perubahan antara makhluk hidup gitu, dari masa ke masa, yang mana dia tuh membutuhkan banyak sekali waktu dan di dalamnya itu terdapat banyak sekali proses yang terjadi sehingga menyebabkan adanya perubahan gitu. Dan ada penelitian tentang jerapah, dimana sekarang kalau kita lihat jerapah, kayak gimana sih jerapah itu? Identik dengan leher yang panjang bukan? Jadi jerapah tuh cukup unik banget nih. Akhirnya penelitian Darwin dan Lamarck membuat analisis tentang asal-usul jerapah leher panjang. Oke, kita bahas dari teorinya Lamarck dulu. Oke, jadi teori dari Lamarck itu menjelaskan bahwa pada zaman dahulu semua jerapah itu lehernya pendek. Kemudian dia makan daun ya, kalau jerapah ya makan tumbuhan, tapi kemudian tumbuhan yang pendek-pendek itu lama-lama habis. Dan tinggal tersisa tumbuhan yang ukurannya tinggi-tinggi. Akhirnya, si jerapah melakukan adaptasi dengan cara memanjang-manjangkan lehernya untuk menggapai si makanannya. Sehingga lihat apa yang terjadi lama-kelamaan. Makin lama leher jerapahnya tuh makin panjang. Karena menyesuaikan sama pohonnya tuh yang makin lama makin tinggi gitu dari waktu ke waktu. Nah, akhirnya jerapah yang leher panjang ini ketika kawin dan dia melahirkan anak-anaknya, lehernya jadinya panjang juga. Nah, jadi dia menyebutkan bahwa adaptasi dari faktor lingkungan itu dapat diturunkan. Itu. Sedangkan kalau teori dari Charles Darwin, dia juga sama. Nah, membahas tentang jerapah. Tapi kalau Darwin itu menyebutkan bahwa dulu jerapah itu ada dua jenis. Ada yang leher panjang dan leher yang pendek. Tapi akhirnya dari waktu ke waktu, jerapah yang leher pendek itu mati. Lihat, kenapa mati? Karena dia nggak bisa beradaptasi sama lingkungan, sama pohon yang tinggi-tinggi. Jadi dia tuh disebut dengan kena seleksi alam. Seleksi alam tuh kalau ada yang bisa bertahan, ya udah dia hidup. Kalau dia nggak bisa bertahan sama perubahan lingkungan, ya udah dia mati atau punah. Akhirnya karena makin lama tuh pohonnya tinggi-tinggi, semua jerapah yang leher panjang bisa hidup, sedangkan jerapah yang leher pendek nggak bisa bertahan hidup, alias jadinya punah. Nah, jadi itulah dua perbedaan utama dari teori evolusi Lamarck dan teori evolusi Darwin tentang jerapah. Sobat belajar gimana? Lebih prefer atau lebih
klop ke teori yang mana nih? Teorinya Lamarck atau teori Darwin? Oke, tapi ternyata ada satu peneliti yang menyanggah teorinya dari Lamarck, yaitu adalah August Weismann. Nah, beliau meneliti tikus. Tikus kan ada ekornya nih panjang, terus ekor tikusnya dipotong. Jadi sekarang tikusnya nggak punya ekor dong, dikawinin. Dan ternyata anaknya tetap punya ekor. Tuh kan, udah berlawanan nih sama teorinya Lamarck tadi. Kalau teori Lamarck kan bilang kalau misalnya perubahan dari luar tuh bisa diturunkan, tapi kok ini enggak. Yang awalnya nggak punya ekor, punya ekor lagi. Dan dilakukan percobaan lagi sampai berkali-kali. Si jerapah yang anaknya tadi, si tikus yang anaknya tadi, yang ekornya panjang itu dipotong lagi ekornya, kemudian dikawinkan lagi dengan yang ekornya udah dipotong. Tapi ternyata sampai beberapa keturunan, tetap anak-anaknya, tikus-tikusnya, ekornya tetap panjang, tetap punya ekornya. Nah, berarti bisa disimpulin nih kalau semua adaptasi atau semua perubahan yang didapatkan dari lingkungan luar, bukan secara genetis, itu tidak akan diturunkan. Nah, jadi kayak gitu ya penyanggahannya. Oke, jadi untuk teori evolusi kita cukupkan sampai di sini dari Darwin, Lamarck, dan August Weismann. Tapi sebetulnya nanti akan masih ada banyak lagi ya soal-soal atau pembahasannya. Sekarang kakak mau kasih satu contoh soal dulu. Nah, bisa dibaca di sini ya. Perhatikan pernyataan tentang teori evolusi berikut. Yang ditanya itu adaptasi menurut Lamarck. Kita langsung aja nih cari clue-cluenya Lamarck itu nih ya. Dia bilang yang nomor 1, memanjangnya leher jerapah karena pengaruh lingkungan. Betul ya? Karena dia bilang tuh leher jerapah tuh memanjang sendiri karena pohonnya tuh tinggi-tinggi kan. Kemudian dia juga bilang jerapah leher panjang berasal dari jerapah leher pendek. Iya, jadi ini pernyataan kedua tuh berhubungan sama yang pertama ya. Karena awalnya tuh semua jerapah pendek lehernya, terus kemudian memanjang-manjangkan lehernya, dan akhirnya jadi jerapah leher panjang. Jadi jawabannya 1 dan 2. Coba kita cross check kalau yang lain. Kalau nomor 4 aja kalau gitu. Kalau nomor 4 itu pernyataannya jerapah leher pendek mati kelaparan, sedangkan jerapah leher panjang tetap hidup. Itu teorinya siapa tadi? Teorinya dari Charles Darwin. Jadi ini Darwin. Oke, jadi udah bisa ya sekarang bedainnya antara teori evolusi Darwin, teori evolusi Lamarck, dan juga bagaimana asal-usul kehidupan. Oke, jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, sobat belajar lebih terbuka, lebih luas lagi nih pikirannya bahwa teori evolusi itu nggak semata-mata cuma ngomongin manusia berasal dari kera, bukan kayak gitu. Oke, jadi diperbanyak lagi bacanya, makin semangat lagi belajarnya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!